Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otto Hasibuan, Diskakmat Hasto, dan Bivitri Susanti. Soal Amicus Curiae Megawati. Oh, mungkin Pak Otto lupa. Padahal Otto sendiri yang meminta Megawati untuk datang ke MK. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya sebagai berikut. Bahwa semestinya yang menjadi amicus curiae itu bukanlah pihak yang berperkara. Jadi kalau ada teman-teman, ada kelompok masyarakat yang mengajukan amicus curiae, itu sah-sah saja, silakan saja. Kecuali Bu Mega begitu. Kecuali Bu Mega. Jadi kalau dia ada pihak di dalam perkara itu langsung atau tidak langsung, maka tidak tepat. Ya, Pak Otto Hasibuan barangkali lupa ya bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai saksi. Coba umpamanya dia minta menteri. Kalau kami nanti minta tolong Megawati, Ibu Megawati dipanggil, terus gak habis-habis kan? Bagaimana? Kalau mau digabung ke menteri, kami juga kan bisa minta tolong Ibu Megawati dipanggil. Mau nggak? Apa itu? Apa ini maksud? Ya mungkin maksudnya pada awalnya berbeda sebagai barangkali suatu pressure mau menghadirkan Bu Mega, tapi ternyata Bu Mega malah siap dan dengan senang hati hadir sebagai saksi di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kemudian sampai sidang berakhir kan tidak dihadirkan. Sebenarnya umpamanya tadi kemarin itu Ibu Mega kalau memang pengen juga bisa juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi, mohon saya hadir sidang untuk menjelaskan itu, bisa juga. Sekarang yang dipakai yang ketiga yaitu mengirim suatu affidavit semacam surat atau legal opinion kepada Mahkamah Konstitusi. Saya melihatnya Ibu Mega sebagai mantan presiden, kapasitasnya jangan dilupakan bagian itu, dan juga orang yang memang sudah sebagai mantan presiden juga sudah mengalami berbagai macam masa pemerintahan. Dia secara dalam kapasitas personalnya memberikan masukan kepada para hakim. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Karena itulah memenuhi permintaan Pak Otto Hasibuan, akhirnya Ibu Mega sebagai warga negara Indonesia dan juga demi tanggung jawabnya bagi bangsa dan negara, bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, Ibu Mega menuliskan perasaan dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi dengan demokrasi dengan menjadikan diri beliau sebagai amicus curiae. Jadi kalau dia ada pihak di dalam perkara itu langsung atau tidak langsung, maka tidak, tetapi tidak ada larangan dia mengajukan sebagai amicus curiae. Umpamanya kalau ada kelompok-kelompok masyarakat yang mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu sah-sah saja. Boleh saja, nggak ada yang bisa melarang itu. Nanti yang memutuskan itu adalah Mahkamah Konstitusi. Kekuatan secara formal memang tidak ada, secara formal ya, karena amicus ini tidak ada dalam hukum acara, tapi merupakan suatu kebiasaan baik dari masyarakat untuk memberikan masukan secara jernih gitu ya kepada pengadilan. Jadi kekuatan formalnya, maksudnya dia tentu saja akan memberikan amicus itu bukan pihak dalam suatu perkara. Dia punya kepentingan dari segi moralitas dan intelektual dan lain sebagainya supaya pengadilan, makanya disebutnya sahabat pengadilan begitu ya, di bahasa Indonesia kan jadi seperti itu, karena mereka ingin supaya pengadilan memberikan keputusan yang terbaik. Sebenarnya konsepnya seperti itu. Jadi kekuatan formalnya memang tidak ada, tapi betul bahwa semakin banyak biasanya ada amicus yang perlu diketahui kan isinya juga tidak main-main. Biasanya ada argumentasi yang sangat baik juga dari setiap amicus, itu seperti memberikan semacam dorongan moral juga kepada para hakim untuk memberikan putusan yang terbaik. Jadi kekuatannya bukan kekuatan formal, tapi kekuatan dari segi moralitas masyarakat. Ya, seperti yang saya katakan, memang sebenarnya kekuatan formalnya tidak ada, tapi memang betul nanti akan ada persepsi dari publik, terutama masyarakat yang punya perhatian terhadap apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, bahwa ternyata hakim tidak terlalu memperhatikan masukan sifatnya substantif seperti itu. Karena kita kan, ini memang sangat menarik sih Mbak, makanya saya senang diajak diskusi malam ini, karena ini fenomena baru seperti yang dikatakan oleh Pak Fajar Laksono tadi yang sudah dikutip dari Mahkamah Konstitusi, fenomena baru, dan sebenarnya berarti ini ada suatu gejala di mana memang banyak orang yang punya kepedulian yang luar biasa terhadap bangsa ini, ingin berkontribusi tapi tidak di jalanan atau di banyak tempat yang sifatnya tidak mengarah kepada suatu kerangka hukum yang formal, tapi benar-benar diberikan kepada pengadilan.
Nah ini fenomena yang baru, baik begitu ya, dan buat saya kalau diperhatikan oleh hakim tentu saja akan menimbulkan presiden yang baik. Kalau tidak diperhatikan seperti yang tadi Mbak tanyakan, ya tentu saja saya khawatir ke depannya akan ada semakin tinggi skeptisisme terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan legitimasi Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu politik yang memang jadi isu fokus utama dari Mahkamah Konstitusi. Karena memang kan Mahkamah Konstitusi ini jadi sorotan utama. Kita juga perlu secara jernih untuk melihat bahwa yang memulai segala kekisruhan ini sebenarnya kan Mahkamah Konstitusi dengan putusan 90 yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden ya. Jadi tentu saja Mahkamah Konstitusi kemudian legitimasinya jatuh, tingkat kepercayaan jatuh, survei-survei juga sudah menyatakan hal yang sama, sehingga sekarang semua mata tertuju kepada mereka, dan kalau mereka tidak bisa memberikan putusan yang terbaik, maka jangan harap memang kepercayaan itu akan kembali lagi. Kalau saya sih melihat itikat baik dari MK itu sebenarnya sudah terlihat gitu ya, begitu keluar putusan Majelis Kehormatan MK, ada banyak kritik, mereka ingin membenahi diri, Pak Anwar Usmane sudah tidak jadi ketua. Nah, pembuktian selanjutnya sebenarnya adalah kasus ini justru, karena mereka lah yang memulai segala kekisruhan dengan putusan 90 tadi. Sebenarnya siapa saja bisa, jadi makanya ini memang tadi saya katakan tidak ada dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, sifatnya tidak ada kekuatan formal, karena juga dengan begitu mereka tidak memerlukan legal standing tertentu. Jadi siapa saja, misalnya saya sebagai pribadi misalnya ya, saya tidak melakukan itu sebagai pribadi, saya mau memberikan secara pribadi, sepanjang kemudian biasanya untuk meyakinkan hakim, kan kita sebenarnya lagi berusaha untuk menjadi kawannya hakim lah begitu. Jadi intinya kita kemudian akan meyakinkan hakim posisi apa yang membuat hakim semestinya mendengar apa yang saya sampaikan. Biasanya akan ditulis relevansi si pengirim amicus brief itu apa, sehingga hakim perlu mendengar suara mereka. Itu saja, tapi legal standingnya atau syarat-syarat tertentu sebenarnya tidak ada, siapapun bisa. Nah, Ibu Mega menurut saya juga sebenarnya kan dia dalam kapasitas pribadi. Tentu saja pihak lain bisa menyoroti kapasitasnya sebagai ketua PDI Perjuangan ya. Atau presiden. Ya, dan saya melihatnya Ibu Mega sebagai mantan presiden, kapasitasnya jangan dilupakan bagian itu, dan juga orang yang memang sudah sebagai mantan presiden juga sudah mengalami berbagai macam masa pemerintahan. Dia secara dalam kapasitas personalnya memberikan masukan kepada para hakim. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Dan sekali lagi gantung pada hakim sendiri. Mereka mau dengar atau tidak. Bisa saja hakim mengabaikan itu semua. Dan memang ini presiden baru di sengketa Pilpres. Tapi kalau untuk kasus lainnya Mbak, misalnya kasus Haris Fathia, itu juga puluhan yang memberikan amicus. Kasus Ahok juga ada beberapa. Kemudian ada cukup banyak kasus lain yang memang jadi perhatian publik, di mana publik tuh ingin sekali mendorong, memberikan dorongan moral pada hakim untuk memberikan putusan yang baik bagi masyarakat. Jadi biasanya konteksnya itu, jadi tidak perlu syarat tertentu untuk bisa menjadi pengaju amicus. Saya belum pernah studi mendalam soal itu, tapi saya duga sebenarnya cukup banyak begitu ya, tapi saya tidak punya studi mendalam soal itu. Dan sebenarnya amicus ini, makanya kan kita bisa lihat asal katanya juga dari bahasa Latin, jadi ini merupakan praktik yang sangat lazim di banyak negara lain. Cuma kalau spesifik di Pilpres apakah ada yang sama, saya belum pernah studi. Jadi kalau buat saya setuju sekali dengan apa yang barusan Mbak katakan, bahwa ini menandakan sebenarnya perhatian publik yang besar, dan buat saya ini suatu fenomena yang baik karena semua punya kepedulian yang sama dan disalurkannya melalui jalur hukum yang tersedia, tidak hanya melalui diskusi begitu ya, yang mungkin tidak terdengar oleh hakim, tapi ini benar-benar memberikan argumen yang baik, membantu hakim sebenarnya, makanya dikatakan friends of the court. Nah, biasanya hakim memang tidak boleh bahkan mendiskusikan perkara yang sedang mereka tangani dengan siapapun, terutama dengan para pihak ya. Tapi bahkan kepada publik itu mereka akan melanggar etik kalau mereka mendiskusikannya. Kalau mereka pasif menerima seperti ini, tentu saja sangat diperbolehkan. Makanya ini praktik yang lazim di banyak negara tentu saja ya. Tapi mereka bahkan tidak diperbolehkan membahas perkara yang sedang mereka tangani secara etik. Ya, kedepannya sih saya harap ini jadi saluran yang baik, karena begini, saya sedikit kasih konteks yang lebih besar. Memang kalau misalnya dalam perkara seperti pengujian undang-undang juga di Mahkamah Konstitusi begitu, itu ada
mekanisme tersendiri yang kita bisa mengajukan sebagai pihak terkait secara formal. Sehingga siapapun yang punya concern yang sama, misalnya ya waktu perkara 90 itu yang membuat Gibran bisa maju, pada perkara-perkara awalnya pengajunya adalah sebagian pihak, tapi organisasi masyarakat sipil seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem itu maju sebagai pihak terkait. Nah, kalau untuk sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, waktunya kan sangat pendek, cuma 14 hari kerja. Dan mekanisme ada mengajukan diri sebagai pihak terkait juga sama sekali tertutup. Nah, jadi karena itulah sebenarnya ini upaya yang baik atau diberikannya amicus ini jadi seperti jalan keluar untuk banyak orang yang sebenarnya mungkin ingin menjadi pihak terkait karena ingin menyampaikan hal-hal yang mereka ketahui atau mereka ingin memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada majelis hakim. Jadi masalah apakah ini akan berpengaruh pada hakim atau tidak, itu sesuatu yang tidak bisa kita ukur sekarang. Karena pun biasanya kalaupun itu mempengaruhi mungkin secara tidak langsung para hakim seperti mungkin di kasus Haris dan Fathia dan kasus lainnya, itu tidak akan terungkap dalam putusan. Jadi putusan biasanya tidak mengacu kepada menurut amicus brief yang disampaikan oleh si X, begitu, tidak akan ada tulisan seperti itu. Tapi saya menduga apabila hakimnya punya integritas yang baik dan dia juga punya etikat baik untuk menyelesaikan suatu perkara semaksimal mungkin, dia akan baca tergantung dari siapa yang memberikan, dan itu akan sedikit banyak mempengaruhi pola pikirnya, memberikan masukan dalam membuat putusan. Nah, kedepannya saya kira ini jadi suatu mekanisme evaluasi juga bagaimana supaya nanti perselisihan hasil pemilihan umum juga bisa memberikan ruang-ruang yang cukup untuk masyarakat sipil yang ingin terlibat semata-mata karena mereka merasa ada mereka terusik gitu ya, kompas moralnya, etiknya dan lain sebagainya, sehingga ingin membantu pengadilan untuk atau membantu Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang argumentasinya baik. Kubu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, Otto Hasibuan menyinggung amicus curiae yang dilayangkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Terkait hal ini, Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan, Otto lupa pernah meminta Megawati untuk menjadi saksi di MK. Ya, Pak Otto barangkali lupa bahwa beliaulah yang meminta kehadiran Bu Mega sebagai saksi. Ya, mungkin maksud awalnya berbeda. Barangkali suatu pressure mau menghadirkan Ibu Megawati. Tapi ternyata Bu Mega siap dan dengan senang hati mau hadir sebagai saksi di MK, kata Hasto saat ditemui di rumah relawan Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat, pada Kamis 18 April 2024. Hasto menjelaskan, amicus curiae yang disampaikan Megawati ke MK membawa nama individu sebagai warga negara, bukan mantan presiden ataupun ketua umum partai. Bu Mega sebagai warga negara Indonesia dan demi tanggung jawabnya demi bangsa dan negara bagi kebenaran dan keadilan yang hakiki, ungkap Hasto. Hasto menambahkan, amicus curiae yang disampaikan Megawati adalah tulisan dari perasaannya dan pikirannya untuk menyelamatkan konstitusi. Sehingga sebagai warga negara Indonesia, Hasto meyakini Megawati memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan berasal dari rakyat. Dengan demikian, kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu, pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan dan semuanya berpegang pada konstitusi kehidupan yang baik. Dia menandasi. Sementara itu, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti berpandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK tetap perlu mempertimbangkan amicus curiae terkait sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024, meski bukan termasuk alat bukti. Bivitri mengatakan, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Salah satunya dengan mempertimbangkan amicus curiae yang diterima. Hakim itu harus memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Nah, menurut saya, salah satu caranya dengan atau melalui amicus ini.
Jadi sebenarnya kalau dibilang tidak perlu diperhatikan, saya nggak setuju, kata Bivitri kepada Kompas.com pada Kamis 18 April 2024. Bivitri menyebutkan, amikus curiae memang tidak diatur sebagai alat bukti dalam peraturan MK terkait sengketa hasil Pilpres, tapi dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus karena proses persidangan yang singkat. Ia menuturkan, amikus curiae juga sudah dijadikan pertimbangan oleh hakim di beberapa negara, termasuk di Indonesia, pada sejumlah perkara pidana seperti kasus penodaan agama Basuki Cahayapurnama dan kasus pencemaran nama baik Haris Azhar Fathia Maulidianti. Saya mau mengapresiasi justru yang mau mengakui praktik di negara-negara lain dan juga praktik hukum di Indonesia yang sudah sering terjadi untuk dipraktikkan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres ini, mengingat keterbatasan hakim dalam menggali semua masukan, ujar Bivitri. Bivitri juga menegaskan bahwa amikus curiae yang arti harfiahnya sahabat pengadilan tidak wajib dipertimbangkan oleh majelis hakim, tapi ia menilai sebaiknya diperhatikan. Saya kira kita dengan sahabat juga suka begitu, kadang-kadang diperhatikan, kadang-kadang tidak. Jikalau kita beritikat baik, seperti yang Hakim MK sudah tunjukkan sekarang, maka kita akan perhatikan masukan dari para sahabat itu, kata dia. Hal ini disampaikan Bivitri merespon Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI yang menyebut bahwa surat amikus curiae atau sahabat pengadilan yang dikirim sejumlah pihak kepada MK bukan alat bukti terkait sengketa Pilpres 2024. Alat bukti yang dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah alat bukti yang diserahkan dalam proses persidangan dan dicatat oleh panitera persidangan. Alat bukti harus memuat atau berisikan fakta objektif atas sebuah peristiwa, kata anggota KPU RI Idham Kholik kepada wartawan. Untuk diketahui, ada sejumlah pihak yang telah mengajukan diri sebagai amikus curiae dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Salah satunya adalah Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dokumen amikus curiae dari Megawati diserahkan oleh Sekretaris Jenderal Hasto Kristianto kepada MK pada Selasa 16 April 2024. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa. Semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas, kata Hasto saat membacakan dokumen amikus curiae yang ditulis tangan oleh Megawati. Seperti kata Ibu Kartini, pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang. Sehingga wajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia, ujar Hasto melanjutkan. Untuk diketahui, amikus curiae adalah praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak berperkara untuk terlibat dalam peradilan. Dalam bahasa Indonesia, amikus curiae lebih dikenal sebagai sahabat pengadilan atau friends of court. Pendapat dari amikus curiae itu nantinya dapat digunakan untuk memperkuat analisis hukum dan menjadi bahan pertimbangan hakim.